kelompok 1. Perkenalkan, aku Joshua Panasibuan. Perkenalkan, aku Aisyah Nabila Agusti. Perkenalkan, aku Tiara Anjani Widastuti. Perkenalkan, aku Astrid Victoria Bunadi. Perkenalkan, nama aku Adinda Putri Maharani. Perkenalkan, nama aku Azrul Nuradiansyah. Selamat menyaksikan. Maka didapatkan oleh berita tentang seorang ilmuwan yang ingin menghidupkan kembali Samarinda dari dunia hiburan yang telah meninggal beberapa dekade lalu. Sang ilmuwan mengklaim bahwa ia memiliki sisa-sisa rambut dari Samarinda yang disimpan oleh penata pribadi Samarinda. Tentu saja hal ini disambut dengan sangat antusias oleh para penggemarnya. Namun, ini menjadi kontroversi bagi dunia ilmu pengetahuan. Nah, rencana ini juga menjadi inspirasi untuk menghidupkan kembali para ilmuwan jenius. Namun, di sisi lain, hal ini beresiko jika para kriminal dihidupkan kembali. Menghidupkan kembali sang legenda melalui cloning hanya akan menghasilkan kembar identik yang lahir terlambat. Secara biologis, mereka mirip. Namun, secara identitas, kesadaran, dan kepribadian mereka adalah dua individu yang sepenuhnya berbeda. Kita bisa menduplikat raganya, namun kita tidak akan pernah bisa menduplikat sejarah dan esensi hidup. Namun, apakah hal itu mungkin terjadi? Nah, cloning itu bukan menghidupkan kembali secara harfiah, namun hanya mereplikasi genotype atau informasi genetik seseorang, misalnya seperti warna mata atau tinggi badan. Artinya, cloning ini tidak menggambarkan secara utuh identitas seseorang. Secara ilmiah, proses menghidupkan kembali seseorang, misalnya dari sisa tubuh seperti rambut, itu merujuk pada proses cloning reproduktif manusia. Nah, cloning itu apa? Cloning itu merupakan upaya untuk membentuk suatu individu baru yang menggunakan DNA identik atau sama dari individu yang sudah meninggal atau tidak ada, menggunakan materi genetik dari sel-sel tubuh yang tersisa. Jadi, pernyataan bahwa rambut itu bisa menghidupkan atau membangkitkan kembali seorang individu merupakan penyederhanaan yang keliru secara ilmiah. Cloning itu hanya mereplikasi blueprint seorang individu dan bukan sejarah atau cara hidup orang individu. Jadi, DNA bukanlah segala-galanya, namun ada juga beberapa hal yang membentuk individu, seperti kepribadian, ingatan, ataupun jalan hidup. Jadi disebut dengan fenotip dan dibentuk atau dipengaruhi dari lingkungan serta pengalaman yang sudah dijalani, sehingga hasil cloning itu istilahnya hanya kembar identik, namun lahir di waktu yang berbeda. Nah, jadi gimana sih cara sehelai rambut itu bisa menghidupkan kembali seseorang? Nah, jadi di dalam rambut itu memiliki folikel rambut di akarnya, di mana folikel rambut ini memiliki sel-sel yang mengandung DNA lengkap. Nah, langkah potensial secara teori untuk menghidupkan kembali seseorang atau untuk mengkloning itu, yang pertama, kita akan mengekstraksi sel dari folikel rambut. Yang kedua itu, kita akan mengisolasi nukleus sel yang mengandung DNA lengkap. Yang ketiga, kita akan mentransfer nukleus sel ke dalam oosit nukleasi. Yang keempat, kita akan menstimulasi perkembangan embrio. Dan yang kelima atau langkah terakhir itu, kita akan implementasi embrio ke dalam rahim pengganti. Nah, selanjutnya bagian tubuh mana aja yang dapat menyimpan informasi tubuh? Nah, informasi tubuh terdapat di dalam DNA dan tidak semua bagian tubuh menyimpan DNA, hanya beberapa bagian seperti rambut yang memiliki folikel, tulang dan gigi, lalu jaringan yang diawetkan, kuku, darah, dan juga sperma dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, apakah sisa tubuh yang sudah tersimpan lama masih bisa mencari informasi atau mengambil informasi dari sisa orang itu? Jawabannya bisa, cuman sisa tubuh itu tergantung kondisi penyimpanannya. Karena informasi yang diambil itu berasal dari DNA. Kalau penyimpanan DNA-nya baik, seperti misalnya disimpan kering, dingin, atau mungkin terlindungi, maka genetik atau ciri fisiknya itu masih bisa diambil atau informasinya. Cuman kalau misalkan DNA-nya disimpannya buruk atau mungkin disimpan di panas atau terkena air bakteri, maka si genetiknya ini atau informasinya ini akan hilang. Kesimpulannya sebenarnya sisa tubuh yang lama itu bisa, cuman tergantung kondisi penyimpanannya sendiri. Nah, jadi kita sekarang akan menjelaskan kalau seandainya sang legenda berhasil dihidupkan,
apakah akan tercipta individu yang sama? Nah, secara ilmiah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena meskipun teknologi cloning mampu mereplikasi susunan genetik atau DNA seseorang secara identik, individu yang dihasilkan tidak akan pernah menjadi pribadi yang sama dengan sang legenda. Nah, hal ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu ada epigenetika atau ekspresi gen, yang dimana DNA itu hanyalah cetak biru yang sebagai faktor lingkungan, yang dimana seperti nutrisi dan stres dalam rahim yang menentukan gen mana yang aktif. Untuk faktor yang kedua ada faktor nature dan versus nurture, yang dimana kepribadian adalah hasil interaksi genetik dengan pola asuh dan budaya. Nah, faktor yang ketiga adalah neuroplastisitas dan memori, yang dimana cloning hanya mereplikasi sel, bukan ingatan atau bakat. Dan faktor yang terakhir adalah konteks zaman, yang dimana kehebatan seorang legenda seringkali merupakan hasil respon unik terhadap tantangan masanya. Dan intinya, secara biologis mungkin identik, namun secara identitas klon tersebut adalah individu yang baru dengan kesadaran dan perjalanan hidup yang berbeda.